bersifat pemaksaan yang berpotensi menciptakan aksi-aksi semau gue. But hukum rimba merupakan akibat daripada fenomena adu strategi tersebut tadi. Sukar dielakkan? Ya, kalau prinsip kehilangan fungsinya, emosi kehilangan pengendaliannya, dan kelogikaan pun tercemar oleh nafsu pemaksaannya belaka. Aktivasi daya undang peluang, sirnakan bayang-bayang, upaya mengaktifkan segala sumber daya dengan tujuan agar peluang yang tadinya tersamar sekalipun kelak dapat tampak jauh lebih transparan ketimbang sebelumnya. Bulan Imlek ke-13 Cap Jigwe. Mengapa Cap Jigwe merupakan bulan Imlek yang ke-13? Anda pasti masih ingat bahwa pada bulan Imlek yang ke-6 lalu terdapat satu bulan sisipan yang lazim disebut sebagai Lun Lakwe. Lun Lakwe merupakan bulan Imlek yang ke-7 dan oleh karenanya pergeseran setiap bulan menjadikan Cap Jigwe sekarang ini sebagai bulan Imlek yang ke-13. Bulan Imlek yang ke-13 ini di tahun 2026 ini berentang waktu 29 hari lamanya, mulai 19 Januari 2026 hingga 16 Februari 2026. Dan oleh karenanya 17 Februari 2026 merupakan tahun baru Imlek, tahun Imlek 2577 yang bersimbolisasikan kuda api. Kita kembali kepada pembahasan mengenai bulan Imlek yang ke-13 Cap Jigwe. Anda mungkin sudah tahu ya, bagi Anda yang memiliki kalender tahun ular kayu 2025 Imlek 2576, paham betul apa kata kunci di era Cap Jigwe sekarang ini. Kata kuncinya adalah aktivasi daya undang peluang. Jadi kalau kita mengaktifkan daya, itu sama juga kita mengundang peluang untuk berdatangan. Aktivasi daya undang peluang, sirnakan bayang-bayang. Bahkan bayang-bayang pun tersirnakan sehingga segala sesuatunya tentu akan jauh lebih transparan ketimbang sebelumnya. Adu strategi merupakan penggambaran daripada fenomena tahun ular kayu Imlek 2576 sebagai era di mana pergumulan prinsip, emosi, dan kelogikaan takkan mudah dikelola sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, prinsip yang sejatinya merupakan salah satu pedoman dalam hal mengelola usaha ataupun menata institusi dalam artian seluas-luasnya.
telah diramalkan bakal terabaikan, menyimpang daripada kelaziman. Bahkan bukan tidak mungkin, etika dan kaidah hukum pun kerap turut tercampakkan pula. Ya, itu bisa terjadi. Di antaranya karena gejolak emosi yang pada umumnya sukar dibendung atau makin sukar dikendalikan. Dan oleh karenanya pula, aspek kelogikaan termasuk di dalamnya kemampuan dan kebijakan berpikir dan bernalar pun takkan dipedulikan ataupun terpedulikan lagi. Memojokkan eksistensi seseorang misalnya, apakah itu dengan lontaran ungkapan bersifat muslihat, fitnah, atau bahkan dengan aksi mengintervensi eksistensi ataupun kekuasaan seseorang, bisa saja terjadi sembarang waktu. Dapat disimpulkan bahwa di sepanjang tahun ular kayu Imlek 2576 yang bakal berakhir pada 16 Februari 2026, hal-hal bersifat pemaksaan yang berpotensi menciptakan aksi-aksi semau gue, bak hukum rimba, merupakan akibat daripada fenomena adu strategi tersebut tadi. Adu strategi yang pantang mengalah tentunya, di mana aspek prinsip pun tidak lagi difungsikan sebagai sebuah pegangan hidup ataupun pedoman bersepak terjang. Kesemuanya itu merupakan fenomena yang memang sangat sukar untuk dielakkan. Sukar dielakkan? Ya, kalau prinsip kehilangan fungsinya, emosi kehilangan pengendaliannya, dan kelogikaan pun tercemar oleh nafsu pemaksaannya belaka. Para pemirsa, para juragan Feng Shui, khususnya Anda, para subscriber, pengamat, dan juga penyimak setia YouTube channel FSA, Feng Shui Enthusiast. Dan juga Anda, para pemanfaat kalender Imlek tahunan demi keselarasan hidup dan kehidupan. Juga Anda semua para sahabat sukses Radio Sonora dan Sonora Jaringan dimanapun kini Anda sedang berada. Sekarang kita sudah berada di penghujung tahun Imlek 2576. Sebagai pribadi, apalagi sebagai pebisnis, kita tentu saja mau tahu bagaimana dengan fenomena pada bulan Imlek ke-13 Cap Jigwe yang berentang waktu 19 Januari 2026 hingga 16 Februari 2026 itu, yang pada kalender tahun ular kayu telah dipredikatkan sebagai era di mana aktivasi daya undang peluang sirnakan bayang-bayang. Hal terpenting yang patut kita garis bawahi dahulu adalah bahwa era Cap Jigwe di awal tahun 2026 ini merupakan rentang waktu transisi. Transisi dari tahun ular kayu yang berfenomena adu strategi ke tahun kuda. Tahun kuda api yang berfenomena luapan hasrat. Luapan hasrat obsesif. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Hasratnya obsesif ya.
luapan hasrat obsesif tanpa prinsip, naluri, dan pengalaman yang tentu saja tidak berbeda pula dengan nafsu membabi buta. Sebagaimana kita pahami bahwa aktivasi daya mengandung makna mengaktifkan ataupun menggerakkan sumber daya yang kita miliki. Dengan begitu, aktivasi daya undang peluang, sirnakan bayang-bayang dapat kita maknai pula sebagai upaya mengaktifkan segala sumber daya dengan tujuan agar peluang yang tadinya tersamar sekalipun kelak dapat tampak jauh lebih transparan ketimbang sebelumnya. Karenanya pula, solusi yang sebelumnya boleh dikatakan telah terpupuskan sekalipun, jadi kalau Anda punya solusi seolah-olah tidak pernah berjalan sebagaimana Anda harapkan, kelak bakal terlahirkan kembali, dapat dan mudah Anda wujudkan kembali. Ada jalan keluar yang bisa Anda manfaatkan untuk mewujudkan hal-hal yang Anda harapkan tersebut, ya, mewujudkan solusi-solusi yang sebelumnya terhambat entah oleh apapun, apakah itu oleh karena dampak daripada ketidakselarasan atau ciong ataupun dikarenakan hal-hal lainnya. Berdasarkan metode analisis ini yang 5 unsur, kecenderungan positif semacam itu bisa dan mudah kita wujudkan karena kenapa? Karena adanya peningkatan aktivitas berunsur logam yang kini bersinergi dengan unsur api dan sekaligus pula difasilitasi oleh elemen berunsur tanah. Artinya, aspek ambisi dan keberanian akan mencuat lebih besar daripada sebelumnya. Mencuat bersamaan dengan tumbuhnya aspek kedisiplinan, kecermatan, dan tanggung jawab yang jauh lebih mumpuni pula. Mengacu pada pola elemen semacam itu, dan agar potensi keberuntungan tidak akan mengalami hambatan, bahkan bisa berkondisi atau terkondisi sebaliknya, dalam artian makin berpeluang meningkat dan meningkat, hal yang patut kita pedulikan benar di masa sebulan Imlek ini di antaranya yang pertama, rencanakan target sesuai dengan persediaan sumber daya yang pada saat sebulan Imlek ini dapat kita manuverkan dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin dalam artian bahwa sumber daya tersebut memang telah tersedia hingga tidak membutuhkan konsolidasi yang memakan waktu lama misalnya. Yang kedua, tingkatkan stamina namun kendalikan kejaran yang berlebihan. Ini penting agar kecermatan takkan mengalami gangguan. Kedisiplinan mampu menempatkan tujuan. Ambisi sesuai kemampuan hingga tidak bersifat obsesif lagi. Di mana oleh karenanya
tanggung jawab terhadap kesuksesan yang diidamkan itu pun tak akan sukar untuk kita perjuangkan dan kita wujudkan. Dan yang ketiga, dengan tidak bersifat obsesif, diharapkan nafsu membabi buta yang dikhawatirkan dan berpotensi mencuat ke permukaan pada tahun kuda api 2026 Imlek 2577 kelak bakal lebih mudah kita kendalikan pula. Agar aspek keberuntungan kelak termaksimalkan, ada dua hal yang patut kita upayakan. Yang pertama, sinergikan ke semua saran tadi dengan tinjauan mengenai potensi dan keberuntungan sio Anda. Untuk itu, seksamai 12 sio yang bakal saya sampaikan setelah ini. Yang kedua, agar kesinambungan keberuntungan kelak makin memuncak, tinjauan mengenai fenomena tahun kuda api Imlek 2577 berikut segala solusinya patut kita pedomankan pula. Nah, untuk itu seksamai dan pedomankan kalender Imlek 2577 yang patut dimanfaatkan mulai 17 Februari 2026 hingga 5 Februari 2027. Alam semesta, dari satu ledakan maha dahsyat terbentuklah jagat raya. Miliaran galaksi lahir, salah satunya Bima Sakti, tempat di mana tata surya berada. Dan di dalamnya terdapat satu planet biru bernama Bumi. Seperti halnya seluruh benda yang berada dalam alam semesta, planet Bumi juga mengandung 5 elemen dasar kehidupan: tanah, logam, air, kayu, dan api. Elemen dasar ini juga terdapat pada manusia sebagai bagian dari alam semesta. Tanah, lambung, limpa, kedisiplinan, hingga diantaranya sikap perfeksionis. Logam, paru, usus besar, ambisi, hingga diantaranya sikap obsesif. Air, ginjal, pendengaran, naluri, hingga diantaranya sikap sensitivitas yang berlebihan. Kayu, hati, mata, prinsip, hingga diantaranya sikap diri paling merasa tahu dan paling benar. Api, jantung, usus kecil, semangat, hingga diantaranya sikap temperamental. Di samping itu, terdapat satu faktor yang seolah tidak dapat disentuh, apalagi diantisipasi. Waktu. Aspek inilah yang pada hakikatnya membentuk komposisi elemen pada setiap individu, unik, berbeda, dan teramat sangat personal. Mengacu pada siklus waktu itulah lahir sebuah metode kuno berdasarkan asas keseimbangan yin yang sampai kini masih relevan hingga terus dimanfaatkan pada berbagai aspek atau bidang kehidupan. Itu semua kita kenal dan pahami sebagai metode 12 cabang bumi dan yin yang 5 unsur, di mana Feng Shui merupakan salah satu cabang keilmuannya. Sebuah seni, sebuah pengetahuan untuk membaca dinamika keharmonisan antara manusia dengan alam semesta. Metode ini membahas 8 aspek utama hidup dan kehidupan. Karakter, kesehatan, bakat, bisnis, hubungan, tata letak Feng Shui, waktu,
nasib dan siasat. Hidup dan kehidupan sejatinya patut kita perjuangkan agar senantiasa berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta, dengan lingkungan yang selalu berubah sesuai dengan dinamikanya itu. Sio ulang. Jangan kecil hati. Sinergikan daya, tekadkan semangat dan ambisi. Maksudnya apa ya? Jangan kecil hati. Oh, tentu saja. Diramalkan potensi keberuntungan Anda yang bersio ular, yang di tahun ular kayu sekarang ini memang kerap dilanda ciong, tahu-tahu punya kesempatan yang menjulang tinggi. Nah, oleh sebab itu, Anda yang bersio ular, jangan pernah berkecil hati. Bahkan, daya Anda patut disinergikan. Ya, dikumpulkan deh tuh kemampuan-kemampuannya, juga semangat dan ambisinya dong ya, jangan melempem. Jadi ketika peluang itu mencuat ke permukaan, Anda sudah siap untuk merenggutnya. Nah, ingat juga nih kalimat berikutnya. Songsong peluang. Jadi peluang jangan dihindari dong. Jangan merasa trauma oleh masalah-masalah ciong yang sudah berlalu. Songsong peluangnya, sikapi dengan tenang. Ya, jangan gelisah. Nah, khawatir patut dipantangkan. Jadi, songsong peluang, sikapi dengan tenang, pantang khawatir ataupun terlalu optimistis. Jadi, gak boleh juga terlalu optimistis. Kenapa? Ya karena deraan ciongnya belum berhenti. Toh kita masih di tahun ular, belum berpindah ke tahun kuda api. Jadi harus tetap menghindari, menjauhi kekhawatiran, namun yang terlalu optimis juga janganlah ya. Nah, kini bukan saat selaras untuk mengumbar segala keinginan. Nah, tadi kan dikatakan tuh, potensi Anda bakal mencuat tinggi. Namun bukan berarti Anda kemudian kepengen ini, kepengen itu, kepengen segala macam. Ini belum saatnya. Ya, kini bukan saat selaras untuk mengumbar segala keinginan, apalagi memaksakan diri. Nah, kalau Anda bisa menyikapi kesemua itu sesuai sebagaimana mestinya, maka keberuntungan Anda di penghujung tahun ini bakal sangat mengesankan. Sio kuda. Jangan so aksi. Kenapa ya? Jangan so aksi. Bangkitkan ambisi tanpa kehilangan tujuan pasti. Oh, bangkitkan ambisi berarti potensi keberuntungan Anda tentu saja diramalkan meningkat ya. Meningkat cukup signifikan. Dan karena peningkatan tersebut tentunya Anda diminta untuk tidak so aksi. Karena apa? Karena dikhawatirkan Anda banyak keinginannya, mungsang mangsing, belok kiri, belok kanan, mau ini, mau itu. Dan yang dikhawatirkan adalah hal itu kemudian menjadi masalah di tahun kuda api 2026 mendatang
ya Imlek 2577. Karena yang bersiok kuda tentu saja ya dikhawatirkan, diramalkan akan dilanda ciong walaupun ciong itu kecil. Jadi diharapkan Anda tidak bersikap sok aksi. Kejarlah peluang. Nah, itu ya. Karena ada potensi untuk meningkat, maka peluangnya patut dikejar. Sikapi dengan realistis tuh. Kembali diulang ya, harus realistis. Pantang risaukan situasi ciong tahun mendatang. Nah, di sini lebih jelas ya. Jadi kalau Anda mau berkesuksesan di bulan Imlek yang ke-13 Cap Jigwe ini, Anda nggak patut khawatir dengan ciong di tahun mendatang, tetapi juga jangan mungsang-mangsing, ya toh? Paham ya? Hindari kecerobohan. Ini penting agar kelak kecerobohan tersebut tidak memicu maksimalisasi dampak ketidakselarasan, ya. Jangan kecerobohannya berangsur-angsur hingga ke tahun mendatang sehingga memberatkan ketidakselarasan yang berpotensi mencuat di tahun kuda mendatang. Nah, untuk itu ya nanti betul-betul diseksamai berapa jumlah nilai keberuntungan Anda agar Anda tahu pasti apa yang patut diperbuat di tahun tersebut. Namun di tahun yang sekarang ini ingat, jangan sok aksi. Dengan begitu maka keberuntungan Anda akan bakal meningkat signifikan. Xiao kambing. Jangan sembarang beraksi. Nah lo, ada apakah gerangan? Jangan sembarangan beraksi, jaga kestabilannya, hindarilah luapan ambisi. Nah, ini penting, jangan sampai Anda senantiasa memikirkan keberhasilan pada beberapa bulan yang lalu sehingga Anda terus terpacu dan terpicu ya untuk selalu beraksi ya, memanuverkan aksi tanpa berpikir matang. Itu artinya Anda sembarangan beraksi. Jadi jangan sembarang beraksi ya. Yang penting jaga kestabilan, hindari luapan ambisi. Jangan mau seenaknya, mau melompatkan potensi ya sampai setinggi langit misalnya. Hal ini tentu saja menyiratkan bahwa kalau itu terjadi, potensi penurunan koreksi keberuntungan Anda justru bisa terbuka lapang ya. Jangan sampai yang terbuka lapang adalah penurunan. Selektifkan peluang. Jadi Anda patut selektif, jangan asal comot peluang, jangan asal kejar ya. Sikapi dengan ekstra cermat. Pantang melamun apalagi berhayal. Nah, jadi luapan ambisi kan bisa terjadi karena Anda melamun dan berhayal loh. Jadi tolong luapan ambisi, melamun berhayal disingkirkan sejak dini memasuki bulan Imlek ke-13 Cap Jigwe ini. Tahapkan rencana dan aksi. Jadi segala sesuatunya harus terencana dengan baik dan bertahap-tahap. Tahapkan rencana dan aksi, hindari hasrat berlebihan. Ya, hindari hasrat berlebihan dan pengejaran yang belum pasti. Tolong digarisbawahi ya, tahapkan rencana dan aksi, hindari hasrat berlebihan dan pengejaran yang belum pasti. Kalau Anda camkan hal itu, kita berharap kestabilan rezeki, kestabilan keberuntungan
dapat Anda pertahankan sehingga penurunan takkan mungkin terjadi. Sio monyet. Sio monyet diramalkan berkeberuntungan menurun di penghujung tahun ular kayu Imlek 2576 ini. Tentu saja kita tidak ingin hal itu terjadi, ya. Nah, agar penurunan itu tidak terjadi, bahkan peningkatan berpeluang untuk Anda upayakan, maka hal yang paling penting untuk Anda camkan terlebih dahulu adalah jangan kehilangan strategi. Jangan hilang strategi. Rencanakan aksi demi penstabilan rezeki, ya. Jadi aksi patut direncanakan, jangan Anda sembarangan bermanuver sebagaimana yang Anda lakukan pada bulan lalu, di mana peluang untuk bermanuver terbuka lapang, ya. Di bulan yang satu ini hal itu tolong ditata ulang kembali. Jangan sampai Anda kehilangan strategi. Bina segala peluang. Jadi peluang yang ada harus dibina, ya. Anda harus mengomunikasikan segala sesuatunya dengan para klien, para relasi Anda, ya. Sikapi dengan penuh kebijakan, jangan mentang-mentang lah gitu, ya. Dan pantang menggampangkan persoalan. Jadi jangan nanti ada persoalan dari relasi, ada gampangkan. Ini menjadi presiden buruk, ya, yang akan menurunkan prestise Anda di kemudian. Kalau prestise menurun, prestasi tentu saja bisa anjlok pula, ya. Itu harus diwaspadai benar. Nah, atur keberanian, hindari kesalahpahaman. Jadi jangan Anda juga kehilangan keberanian, ya, tetapi Anda harus menghindari segala bentuk kesalahpahaman apapun agar tiada akal bisa mencuat di tengah jalan, ya. Atur keberanian, hindari kesalahpahaman, maka dengan demikian tidak ada akal yang mencuat di tengah jalan sehingga kestabilan rezeki pun takkan sukar Anda wujudkan pula. Sio ayam. Jangan buang-buang waktu. Oh, jangan buang-buang waktu. Apa maksudnya? Pastilah potensi rezeki Anda diramalkan bakal meningkat luar biasa, ya. Jangan buang-buang waktu. Prioritaskan kejagaan Anda demi optimalisasi hoki, ya. Jadi kejarannya harus dioptimalkan, diprioritaskan, ya, tetapi tentu saja Anda tidak boleh juga asal kejar, ya, tetapi Anda harus punya prioritas untuk hal itu agar keberuntungan Anda betul-betul dapat memuncak signifikan, bahkan melebihi apa yang diharapkan oleh Anda sendiri, ya. Jangan buang waktu, prioritaskan kejagaan demi optimalisasi hoki. Rebut peluangnya. Nah, dianjurkan untuk rebut peluang. Jadi kalau Anda malas-malasan tuh nggak bisa merebut dong, ya. Jadi tidak boleh bermalas-malasan. Rebut peluang. Sikapi dengan ketajaman logika. Logika Anda harus bermain, ya, harus bermatematika yang betul-betul sesuai dengan kemampuan Anda, ya. Rebut peluang, sikapi dengan ketajaman logika, pantang menyerah hadapi tantangan. Jadi kalau ada tantangan, Anda pun patut menghadapinya, ya. Hindari
sikap mudah percaya, tetapi jangan mudah percaya juga tuh, berarti banyak hal-hal yang hasutan yang nggak karuan. Jangan mudah percaya, nanti Anda terhasut, Anda meninggalkan peluang yang ada, bukan peningkatan yang terjadi, ya itu tidak boleh terjadi. Hindari sikap mudah percaya agar kejaran Anda makin terfokus dan takkan mudah menyimpang. Nah, dengan demikian maka rezeki Anda betul-betul akan terwujud luar biasa. Sio anjing, jangan asal percaya, ya. Jangan asal percaya. Artinya banyak kekhawatiran yang bisa terjadi, ya. Banyak hal yang patut kita ekstra waspadai. Itu pertanda bahwa potensi keberuntungan dikhawatirkan menurun. Dan memang diramalkan bagi Anda yang bersio anjing, keberuntungannya menurun. Nah, oleh sebab itu, ekstra penanganan pengendalian patut Anda camkan pula. Jangan asal percaya. Fokuskan segala demi stabilitas aksi dan rezeki. Ya, jadi Anda harus memfokuskan segala sesuatu yang berkenaan dengan kepentingan Anda, agar ketika Anda memanuverkan aksi Anda tidak mencelak-mencelek, tetapi terfokus secara stabil. Begitu juga akibatnya rezeki Anda pun akan terstabilkan pula oleh karenanya. Nah, untuk itu kontinuitaskan peluang. Apa yang dimaksud dengan kontinuitaskan peluang? Anda patut peluang-peluang yang ada, yang Anda sedang kelola, dan para klien-klien yang sudah selama ini teragendakan dengan prospek yang kontinu, harus Anda betul-betul prioritaskan. Jangan Anda abaikan, ya. Jadi utamakan klien-klien yang memang bersifat kontinu selama ini memberikan peluang yang baik untuk Anda. Kontinuitaskan peluang, sikapi dengan kerendahan hati. Jadi kalau Anda so aksi, bisa pada hilang tuh ya peluang-peluangnya, ya. Jadi ingat, kerendahan hati patut dikedepankan. Namun demikian, Anda pantang mengumbar nafsu emosi, ya. Jangan nanti dikit-dikit Anda mudah tersinggung, emosi, marah, ya. Nafsu mau mengejar sesuatu di luar jangkauan juga jangan, ya. Nah, utamakan defensif. Nah, oleh karenanya defensif memang merupakan satu upaya yang patut diambil, ya. Nah, utamakan itu defensif, ya, jangan sembarangan. Tetapi Anda boleh saja ofensif. Ofensif kalau situasinya sangat memungkinkan, ya. Hindarilah spekulasi. Yang penting Anda jangan berspekulasi. Anda defensif pada saat yang tepat, Anda ofensif kalau memang situasinya memungkinkan. Dengan begitu maka potensi Anda untuk menstabilkan rezeki Anda bukan lagi omong kosong. Sio babi, jangan paksakan diri. Nah, ingat ya, jangan paksakan diri. Hal-hal di luar kemampuan tentu saja harus dihindari, atau kalau bisa ya
dinegosiasikan ya. Jangan memaksakan diri. Ini pertanda bahwa potensi keberuntungan Anda diramalkan bakal agak menurun. Walaupun penurunannya tidak drastis, kita khawatir kalau pemaksaan diri dilakukan, penurunannya dikhawatirkan menjadi jauh lebih curam ya. Jangan paksakan diri, masifkan kecermatan kini ya. Jadi sekarang ini harus jauh lebih cermat demi tahun kuda nanti. Apa yang dimaksud? Nah, kalau Anda bisa mengendalikan diri Anda, prospek yang Anda hadapi di bulan Imlek ke-13 Cap Jigwe sekarang ini, potensi Anda untuk menjadi sioe unggulan di tahun kuda ya akan terbuka lapang. Bukan sesuatu yang tidak bisa terjadi, bahkan sangat berkemungkinan. Ya. Negosiasikan peluang. Jadi peluang Anda patut Anda negosiasikan, sikapi dengan ekstra sabar. Jangan gerasa-gerusu, jangan emosional, tapi kesabaran patut dikedepankan. Klien Anda mungkin lebih rewel, Anda patut juga bersimpati. Apapun yang dikemukakan, Anda patut mengindahkannya. Nah, untuk itu Anda juga diharapkan pantang pesimistis, tapi buang pula iri dan dengki ya. Sebab kalau itu merasuk benak Anda, maka potensi keberuntungan Anda di tahun depan juga bisa mengalami gangguan pula. Nah, sinergikan logika dengan naluri. Jadi jangan cuma pakai hitung-hitungan ya. Insting bisnis Anda pun patut Anda kembangkan pula. Ini penting agar objektivitas terjunjung, emosi pun makin terkendali. Dan kalau emosi terkendali dan tidak memaksakan diri, maka potensi keberuntungan Anda takkan sukar untuk Anda stabilkan. Xiao tikus, jangan hilang kesabaran. Tahapkan segala sesuatu sesuai situasi. Ya, jadi Anda diminta untuk ekstra sabar. Jangan pernah hilang kesabaran. Ya, jadi segala sesuatunya harus Anda tekuni secara bertahap. Jangan gerasa-gerusu, jangan seenaknya. Hal ini pun penting dilakukan, satu, demi menstabilkan rezeki Anda di bulan Imlek yang ke-13 Cap Jigwe sekarang ini, di mana potensi peningkatannya memang ada walaupun tidak terlalu besar. Namun demikian, yang kedua, ini penting dilakukan ya agar potensi atau kecenderungan terjadinya deraan ketidakselarasan ciong besar di tahun kuda api bisa Anda minimalkan ya. Fokuskan kejaran peluang. Jadi peluang yang tersedia patut difokuskan kejarannya. Jadi Anda jangan punya banyak keinginan ya menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan. Tapi kalau Anda sudah putuskan yang mana yang patut Anda kejar, walaupun itu lebih daripada satu, kesemuanya patut Anda fokuskan. Sikapi dengan penuh keyakinan ya. Jangan berpikir soal, oh saya bakalan ciong di tahun kuda. Tentu saja
di tahun kuda api besok ada solusinya pula ya, yang patut kita pedomankan demi kesuksesan kita ya. Sikapi dengan penuh keyakinan, pantang buang percaya diri. Jadi kepercayaan diri jangan sampai digadaikan loh ya. Walau deraan ciong mulai agak terasa ya, karena ini masa transisi ya, Anda udah simak belum tuh ya pembahasan awal ya pada video ini ya. Pembahasan awalnya kan ini adalah masa transisi nih ya. Walau deraan ciong mulai agak terasa, etos kerja tahan banting patut kuat terpatri ya. Jadi etos kerja tahan banting harus dipatri ke dalam benak ya, agar itu menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan yang tidak pernah lekang oleh panas ataupun kuyup basah oleh hujan. Dengan begitu maka keberuntungan Anda di bulan Imlek yang satu ini yang diramalkan sedikit meningkat bisa jauh lebih meningkat dan meningkat hingga sesignifikan mungkin. Sio kerbau. Sio kerbau memang merupakan salah satu sio yang diunggulkan di tahun ular kayu 2026 Imlek 2576 ya. Dan dalam 3 bulan belakangan ini pun potensinya luar biasa bagus, termasuk di ujung tahun ini. Pada bulan Imlek ke-13 Cap Jigwe walaupun menurun, penurunannya tidak akan mengkhawatirkan Anda yang bersio kerbau. Namun tentunya kita pun mengingini kestabilan dong. Jangan sampai menurun atau bahkan apabila mungkin ditingkatkan dong ya. Nah untuk itu jangan bersikap gegabah ya. Kalau Anda tidak bersikap gegabah artinya satu langkah Anda sudah mengamankan diri Anda sendiri ya. Jangan gegabah, kelola segala prasangka. Wah, rupanya Anda mulai merasa curiga ya. Jangan asal curiga, tapi Anda patut mengelola segala kecurigaan Anda tersebut ya. Jangan gegabah, kelola segala prasangka, masifkan aspek peduli. Jadi bila mana Anda merasa berprasangka, disitulah kepedulian Anda patut Anda fokuskan. Stabilkan kejaran peluang ya, jangan Anda seradak seruduk, tapi patut distabilkan kejarannya. Sikapi dengan ekstra keseriusan ya. Rupanya Anda dikhawatirkan mulai tidak serius nih ya. Padahal kita berharap potensi Anda yang diunggulkan di tahun ini bisa berkelanjutan hingga ke tahun kuda api mendatang ya. Nah untuk itu stabilkan kejaran peluang, sikapi dengan ekstra keseriusan, dan ingat, pantang Anda memberi pendelegasian kepada siapapun ya. Pantang asal beri delegasi. Saya ulangi ya. Stabilkan kejaran peluang, sikapi dengan ekstra keseriusan, pantang asal beri delegasi. Kerja keras memang berkepatutan. Patut Anda pertahankan terus, asalkan arus komunikasi tidak terkurangi. Jadi yang patut dikedepankan pada bulan yang satu ini adalah komunikasi Anda terhadap mitra, relasi, dan semua hal yang punya jaringan bisnis dengan Anda. Dengan begitu maka potensi kestabilan terwujudkan, penurunan
dikurangi kemungkinannya, bahkan dengan begitu peningkatan pun menjadi berkemungkinan pula. Xiao macan. Xiao macan diramalkan berketidakselarasan, ya. Xiong kecil di tahun ular kayu Imlek 2576. Namun demikian, di penghujung tahun ini, walaupun tidak luar biasa keberuntungannya, peningkatan bisa Anda torehkan. Ya, setidak-tidaknya keberuntungan Anda bakal berkestabilan dibandingkan dengan bulan Imlek yang baru saja berlalu. Untuk itu dan untuk meningkatkan keberuntungan Anda diharapkan untuk tidak bersikap ekspansif. Jangan ekspansif, ya. Jadi kalau Anda rasanya nih ciongnya udah liwat nih, saya mau mulai tahun ini deh berusaha yang baru, atau melakukan bisnis yang baru, atau melakukan segala sesuatu yang penting, jangan dulu loh ya. Sebaiknya tunda hingga tahun mendatang. Jadi jangan ekspansif, ya. Stabilkan dan tingkatkan dahulu energi dan rezeki. Jadi energi Anda patut distabilkan, karena dalam kondisi ciong di penghujung tahun ini dikhawatirkan energi kestabilan Anda turun naik tidak karuan, ya. Anda patut stabilkan agar rezeki Anda pun berkestabilan dan bisa berpeluang meningkat, ya. Utamakan peluang yang bersifat reguler, ya. Jadi peluang-peluang yang bersifat kontinu ini yang patut diutamakan. Sikapi dengan ekstra peduli. Jadi Anda patut betul-betul mempedulikan. Kalau perlu ya berikan ekstra servis lah kepada klien-klien Anda, ya, supaya klien Anda lebih yakin lagi, lebih lengket lagi hubungannya dengan Anda, tuh ya. Utamakan peluang reguler, sikapi dengan ekstra peduli. Pantang abaikan tali silaturahmi. Jelas ya? Anda diharapkan untuk meningkatkan komunikasi hingga seintensif mungkin. Buang pula keangkuhan, ya, walau hanya sekedar kesan. Jadi kesan angkuh harus Anda buang jauh-jauh, ya. Ini penting agar tidak menciptakan agal di kemudian hari. Kenapa? Karena di tahun kuda api, potensi keberuntungan Anda diramalkan bakal meningkat signifikan. Dan itu harus Anda wujudkan mulai daripada bulan ini. Jangan Anda bikin yang aneh-aneh. Ya, Anda patut mempersiapkan segala sesuatunya agar peningkatan keberuntungan Anda di kemudian jauh lebih berkelancaran dan berkepastian. Xiao kelinci. Xiao kelinci bukan sio yang diunggulkan di tahun ular kayu Imlek 2576. Namun, pada beberapa bulan di penghujung tahun ini, ya, potensi keberuntungan Anda terus saja membaik. Bahkan walaupun di bulan Imlek yang lalu sempat agak menurun, namun tetap pada potensi yang luar biasa baik. Di bulan Imlek ke-13 Cap Jigwe ini peningkatan takkan sukar Anda torehkan kembali. Nah, untuk itu jangan asalan dong. Ya, Anda harus merencanakannya
lebih ketat, lebih efektif ya, lebih efisien gitu ya. Jadi jangan bersikap asalan. Jangan asalan, padukan daya ya. Jadi sumber daya yang ada patut Anda sinergikan. Seksamai situasinya, dengan demikian Anda mampu untuk memuncakkan rezekinya. Optimalkan peluangnya. Jadi peluangnya ya berarti Anda patut bernegosiasi lagi nih. Kadang-kadang peluang yang ditawarkan oleh relasi masih ada buntutnya nih yang belum dikeluarkan. Nah, kalau Anda kemudian mengoptimalkannya di bulan ini, itu sangat mungkin terjadi gitu ya. Optimalkan peluang, sikapi dengan ekstra kejaran. Nah, kejarannya harus lebih intensif ya. Jangan Anda ditolak, Anda kemudian diam. Jangan dong, kejar lagi, kejar lagi, kejar lagi gitu ya. Jadi optimalkan peluang, sikapi dengan ekstra kejaran. Nah, pantang diupayakan setengah hati. Jadi segala kejaran tadi kalau diupayakan setengah hati, bemble ada peluangnya ya. Padahal peluangnya sedang terbuka lapang. Nah, di samping itu, Anda diharapkan untuk bersikap mengkontinuitaskan ya, mempedulikan kesempatan emas yang kini masih terbuka lapang. Artinya dari bulan-bulan lalu memang kesempatan emas udah terbuka nih untuk Anda wujudkan ya. Jadi kontinuitaskan kesempatan emas yang masih terbuka lapang. Nah, untuk itu hindari kelengahan diri. Jadi jangan lengah ya. Anda patut bersikap waspada dan sigap menghadapi segala sesuatunya. Dengan begitu maka potensi keberuntungan Anda akan mudah Anda wujudkan dengan kesuksesan, keberuntungan, rezeki yang luar biasa. Xiao Naga, jangan umbar hasrat, jangan banyak maunya. Ini tentu saja satu peringatan. Kalau banyak maunya, keberuntungan Anda sukar untuk dipertahankan, penurunan bisa terjadi sembarang waktu. Jangan umbar hasrat, stabilkan aksi. Jadi Anda punya aksi patut distabilkan, jangan dimanuverkan tanpa persiapan yang matang ya. Stabilkan aksi, hindari penyabangan ambisi. Jadi hasrat untuk menyabangkan ambisi sebaiknya Anda tunda dahulu ya. Laksanakan mungkin di bulan-bulan terbaik Anda pada tahun kuda api mendatang, tetapi bukan pada bulan Imlek ke-13 Cap Jigwe sekarang ini ya. Jangan umbar hasrat, stabilkan aksi, hindari penyabangan ambisi. Utamakan peluang yang berkepastian. Jadi kalau peluangnya masih belum pasti, udah deh, jangan Anda kejar ya. Jangan-jangan ada siluman di dalamnya ya, yang bisa mengecohkan Anda, membuat Anda menjadi rugi bukan untung ya. Jadi utamakan peluang berkepastian, yang aneh-aneh yang Anda curigai jangan Anda paksakan untuk mengejarnya. Utamakan peluang berkepastian, sikapi dengan fleksibel. Namun demikian Anda jangan ngotot ya, sikapi segala sesuatunya dengan fleksibel, dengan kompromi, dengan negosiasi. Jangan memaksakan diri. Utamakan peluang berkepastian, sikapi dengan fleksibel, dan pantang mau menang sendiri. Jadi sikap mau menang sendiri bisa menghanyutkan benak Anda sendiri, sehingga Anda mudah digiring ya,
untuk melakoni bidang-bidang yang tidak berkepastian tadi, ya tolong itu dicamkan benar. Nah, untuk itu kedepankan kembali sikap ekstra sabar agar tiada celah apapun bagi penurunan rezeki. Jadi, kalau Anda bisa mempedomani kesemua hal yang telah dikemukakan tadi, penurunan yang cukup lumayan tidak akan terjadi. Ya, mudah-mudahan dengan Anda menaati solusi yang telah diberikan, keberuntungan Anda di bulan yang satu ini masih luar biasa signifikan. Para pemirsa, subscriber, juragan Feng Shui, dan terutama juga Anda yang selama ini selalu memanfaatkan kalender Imlek tahunan sebagai pedoman Anda, dan Anda pula yang selalu setia mendengarkan, menyimak acara di radio Sonora FM dan Sonora Jaringan. Tentu saja sebagai praktisi Feng Shui, saya sendiri berharap apa yang telah dikemukakan tadi bisa Anda jadikan pedoman, ya, bisa Anda jadikan sebagai solusi yang efektif demi dan untuk meningkatkan keberuntungan Anda hingga semaksimal mungkin. Sukses selalu bagi Anda sekaliannya.